bahwa mereka itu adalah umat terpilih, umat yang terbaik. Apalagi sampai mereka mengatakan bahwa mereka itu anak-anaknya Allah, memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesombongan mereka. Ya, ini pernyataan atau yang mereka pegang selama ini. Dan ayat ini, ayat yang ke-49, ini menjadi teguran atas apa yang mereka sombongkan selama ini atau apa yang mereka sangka selama ini. Ya Allah katakan, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad? Engkau di sini adalah kepada Nabi Muhammad memperhatikan. Saya pernah membahas ini kaitan tentang kata taro. Jadi ada beberapa itu kata yang di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan melihat. Ada ro'a, taro atau yaro. Jadi taro itu engkau melihat, engkau sedang melihat. Kemudian ada nadhar, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ada basaro. Kalau taro itu dia melihat dengan ilmu. Jadi tidak mesti kita melihat dengan mata kita. Sama dengan misalnya ada orang bilang, coba lihat itu Jakarta. Padahal tidak pernah kita lihat itu Jakarta. Paling kita cuma dapat informasinya di sosmed saja kan. Seperti itu. Tapi ketika ada teman kita yang bilang, coba lihat itu Jakarta. Jakarta itu kota metropolitan. Banyak kriminalitas di sana. Dan seterusnya. Dia jelaskan seperti itu. Seakan-akan kita melihat atau memperhatikan kota itu. Itu taro. Begitu. Jadi tidak mesti melihat secara langsung atas peristiwa yang disampaikan atau yang dijelaskan. Kalau nazar itu observasi, kayak orang misalnya mau menikah, nazar dulu kan, jadi diobservasi dulu, dia lihat wajahnya, dia lihat tangannya, dia lihat kaki dari perempuan itu, dia lihat, bahkan dilihat ujung rambutnya dan seterusnya, itu nazar. Kalau basar itu mata hati, sebagaimana kata Basiroh, mengambil pelajaran. Hanya orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu bukan mereka tidak mampu melihat, bukan mereka itu buta, tapi mereka itu tidak mampu mengambil pelajaran, tidak mampu mengambil Basiroh dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan tiga yang tadi, taro, kemudian nazar, kemudian Basiroh. Apakah engkau wahai Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya itu suci? Siapa yang merasa dirinya suci di sini adalah golongan Yahudi. Mereka merasa dirinya itu suci. Kenapa sampai mereka merasa dirinya itu suci? Karena beberapa alasan. Alasan mereka karena mereka itu kaum yang banyak diutus nabi dari mereka, di kaumnya mereka itu. Jadi mereka merasa seperti itu. Yang kedua, mereka merasa suci itu karena mereka itu diberi kitab, yaitu kitab Taurat. Itu perasaan mereka. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-111, mereka sampai mengkhususkan saja yang masuk ke dalam surga itu hanya golongan Yahudi maupun golongan Nasrani. Nah, ini ada di dalam 111 surat Al-Baqarah. Di dalam di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-80, karena mereka merasa mereka itu kaum yang terpilih, maka mereka menganggap kalaupun mereka masuk ke dalam surga itu tidak lama. Itu anggapan mereka. Jadi mereka itu kalau masuk ke dalam masuk ke dalam neraka, mohon maaf. Kalau mereka masuk ke dalam neraka itu tidak lama. Paling hanya beberapa hari saja. Kurang lebih 40 hari saja hitungan dunia. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-80. Mereka menganggap diri mereka itu kaum yang terpilih, kemudian kaum yang suci. Orang-orang Nasrani, kalangan Kristiani juga begitu. Mereka menganggap sebagai diri mereka itu sebagai anak Tuhan, apalagi telah diselamatkan oleh Yesus dan seterusnya.
pun kalau mereka itu masuk ke dalam neraka itu tidak lama, karena mereka itu telah mempercayai juru selamat yang nanti akan menyelamatkan mereka. Seperti itu ya. Itu anggapan-anggapan mereka saja. Anggapan seperti ini itu bisa ada di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang Islam itu sendiri, yang merasa diri yang penting sudah Islam itu sudah selamat, yang penting diri ini sudah Muslim itu sudah selamat. Urusan sholat, urusan paham tentang masalah kesyirikan ataupun tauhid itu urusan belakangan. Yang penting dia merasa dirinya itu sudah Muslim, sudah Islam. Kalaupun masuk ke dalam surga, paling tidak berapa lama akan dimasukkan lagi nanti ke dalam, kalaupun nggak akan masuk ke dalam neraka, paling tidak lama pun akan dimasukkan ke dalam surga nantinya. Itu anggapan-anggapan orang-orang Muslim di hari ini. Kalaupun memang masuk ke dalam neraka, mereka katakan, kan Muslim, nantinya juga akan masuk ke dalam surga. Anggapan seperti ini dari orang-orang Muslim itu sama dengan anggapannya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa yang penting saya sudah Muslim, lantas saya itu bisa menjadi orang yang selamat. Memang keislaman kita itu bisa membawa kita kepada keselamatan. Karena di akhirat nanti Allah akan mengeluarkan setiap orang yang ada di dalam neraka yang masih ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Jadi akan dikeluarkan dari neraka lalu kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagi siapa ini? Bagi mereka yang mungkin banyak melakukan perbuatan dosa di dunia, tapi dosa di sini bukan dosa kesyirikan, bukan dosa kekufuran. Karena siapa saja yang melakukan kesyirikan maupun kekufuran, tetap mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nantinya seperti itu. Begitu ya. Jadi jangan hanya mencukupkan diri sudah disebut sebagai Muslim, lantas kemudian tidak mau belajar, tidak mau memahami seperti apa Muslim yang sebenarnya itu. Muslim yang nanti bisa selamat di akhirat. Kemudian juga di kalangan kita itu ada murid-murid yang belajar kepada guru-guru yang mana mereka menganggap guru mereka itu suci. Guru mereka itu bersih dari dosa. Dengan anggapan itu, maka murid-murid mereka ini datang kepada guru itu, meminta keberkahan, lalu kemudian meminta dikhususkan doa. Anggapan murid-murid seperti ini, itu sampai membawa kepada kesalahpahaman. Mereka sampai berani mengangkat guru mereka itu pada level Tuhan, pada level Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat-sangat suci, memiliki keberkahan. Ada yang beranggapan seperti itu. Jadi ada yang beranggapan guru mereka itu memiliki banyak keberkahan, mengandung berbagai macam keberkahan. Makanya kemudian mereka itu sering datang kepada guru mereka, meminta sesuatu, meminta didoakan. Tapi juga mereka itu membawa mahar. Biasanya mereka membawa mahar, uang. Itu yang seperti itu kebanyakan di aliran-aliran ini ya, aliran-aliran tarekat seperti itu. Dan kalau guru mereka itu mati, yang mereka anggap seperti itu, kalau guru mereka itu mati, mereka akan datangi kuburan guru mereka itu. Dan mereka akan meminta di kuburan guru mereka itu. Jadi mereka akan meminta kepada guru mereka yang telah mati itu. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi wasilah antara dia sebagai murid dengan Allah. Kenapa mereka butuh wasilah? Anggapan mereka karena mereka ini kotor, sedangkan guru mereka itu telah suci dan bersih. Untuk bertemu dengan Allah, itu tidak boleh dalam keadaan kotor. Makanya harus ada perantara di saat berhubungan dengan Allah. Jadi harus ada perantara ketika kita berhubungan dengan Allah. Itu anggapan mereka. Yang
Ya, dan yang mereka jadikan sebagai perantara itu adalah guru mereka itu. Kalau di kalangan orang-orang Nasrani juga begitu. Yang mereka jadikan perantara adalah Yesus itu sendiri, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian makanya juga penting kita perhatikan ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nahthuwa fi wujuhil maddahinat turaba. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar menaburkan pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji diri kita di hadapan kita. Itu tidak boleh. Apakah tidak boleh memuji Ustadz? Boleh-boleh saja sebagaimana para Ustadz itu memuji. Ustadz ini Masya Allah orangnya baik dan bagus. Itu boleh-boleh saja. Tapi ada pujian yang dimana pujian itu sudah tidak boleh diberi kepada manusia. Ya, jadi pujian itu sampai dianggap orang ini mengandung keberkahan. Orang ini bersih dan suci. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sebatas pujian-pujian sebagaimana para Ustadz memuji Ustadz yang lain, itu tidak masalah. Karena dia masih pada level manusia. Ada juga pendapat yang lain menyebutkan, atau ada satu lagi kebiasaan dari kalangan orang Yahudi yang menjadikan anak-anak mereka itu sebagai perantara mereka dalam beramal. Ada satu riwayat menyebutkan begini, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu orang-orang Yahudi itu menempatkan anak-anak mereka itu sebagai imam dalam ibadah mereka. Dan juga menyerahkan kurban mereka itu kepada anak-anak mereka. Nah, jadi mereka itu melakukan demikian karena beralasan bahwa anak-anak mereka itu belum melakukan dosa dan tidak mempunyai kesalahan. Itu anggapan mereka. Jadi mereka jadikan anak-anak mereka itu sebagai perantara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdusta, bahkan kemudian Allah memberikan jawaban, sesungguhnya aku tidak akan membersihkan orang yang berdosa karena orang lain yang tidak berdosa. Karena orang lain yang tidak berdosa. Ya, gambarannya kalau di kita itu kayak ini, kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak sholat, tidak belajar Al-Quran, maksudnya tidak mau sholat dan tidak mau belajar Al-Quran, tapi kemudian mereka mengantarkan anak mereka itu ke pondok pesantren dengan anggapan anak mereka itu akan memberikan keselamatan kepada mereka nanti ketika mereka itu mati. Jadi mereka itu tidak mau memperbaiki diri mereka. Mereka itu tidak mau untuk merubah diri mereka secara pribadi. Ya, tidak mau memperbaiki diri mereka untuk menjalankan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Modal mereka itu adalah anak mereka yang mereka masukkan ke dalam pondok. Ya, atau anak mereka yang mereka masukkan ke pondok. Seperti itu. Biasanya ada, dan kebanyakan orang tua seperti itu. Anggapan mereka nanti anak mereka itu akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Ini tidak semua ya. Ada memang orang tua yang memang walaupun mereka itu belum sholat, mereka mau supaya anak mereka itu tidak mengikuti jejak mereka. Ada yang seperti itu. Itu tidak masalah. Yang tidak boleh, kayak tadi, sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi, yang menjadikan anak mereka itu syafaat nanti ketika mereka mati, sedangkan mereka itu tidak mau memperbaiki diri mereka. Balillahu yuzakki mayyasha. Kemudian Allah sampaikan dalam ayat ini, sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah memberikan jawaban kepada mereka, kepada golongan Yahudi, golongan Nasrani, yang menganggap diri mereka itu suci sebagai kaum yang terpilih. Allah katakan, Allah itu menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan kesucian itu kepada mereka yang benar akidahnya. Yang benar itu manhajnya. Jadi benar akidahnya, benar manhajnya, kemudian kedekatan mereka kepada Al-Quran dan hadis itu tentu kuat dalam hal mereka memahami dan mengamalkannya. Jadi tidak boleh orang itu mengatakan dirinya itu suci atau
Jadi tidak boleh orang itu mengatakan dirinya itu suci atau penuh keberkahan. Begitupun dia tidak boleh mengatakan gurunya itu suci dan juga dipenuhi oleh keberkahan. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi jangan sampai ada orang yang datang ke rumah saya kemudian minta air ya. Minta air Ustadz, minta keberkahannya dari air, dicelup-celup tangannya. Kayak yang di video-video itu. Dia dicelup-celup tangannya, modal tangan saja banyak pengikutnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dan yang karena Allah sebutkan di sini Allah yang berhak untuk menyucikan seseorang, orang yang disucikan pun itu tidak boleh menganggap dirinya itu suci. Jadi terserah Allah untuk menyucikan siapa ya. Misalnya Allah menyucikan diri kita, tapi tidak boleh kita menganggap diri kita ini suci, karena kesucian diri itu penilaiannya Allah. Dan penilaiannya Allah itu ghaib. Ya, penilaiannya Allah itu ghaib. Cuman bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbaiki akidah kita. Usahakan akidah yang kita amalkan dan kita imani adalah akidah yang benar. Begitupun dengan manhaj yang sesuai dengan Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan wala yudlamuna fatila, dan mereka pun tidak akan dianiaya sedikit pun. Dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Fatila itu kalau pernah makan ini, pasti semuanya pernah makan kurma ya. Baru habis makan kurma itu kan ada bijinya. Nah, biji itu, coba lihat ada garis-garis di biji itu. Ada garis-garis kecil. Bukan selaputnya ya. Kalau selaput itu namanya itu qatmira. Qatmira itu selaputnya. Tapi kalau fatila itu garis-garisnya. Pokoknya garis itu boleh mau dikupas kemari dia. Itu fatila. Allah katakan, Allah tidak akan menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Artinya orang yang melakukan kebaikan akan diberi balasan kebaikan. Orang yang melakukan keburukan akan diberi balasan keburukan. Tidak akan diputar. Orang yang melakukan kebaikan, lantas kemudian Allah berikan keburukan. Itu tidak akan seperti itu. Begitupun orang yang melakukan keburukan, tidak akan, misalnya orang melakukan keburukan, lantas kemudian Allah beri kebaikan. Itu pun tidak seperti itu. Jadi Allah itu tidak zalim, akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kalau dikaitkan dengan yang tadi, jadi siapa saja yang berupaya dan berusaha untuk menyucikan dirinya, maka Allah akan menyucikan dia. Tapi kembali lagi saya ingatkan, tidak boleh merasa dirinya itu suci. Jadi tidak boleh merasa dirinya suci, karena kesucian diri dan keberkahan diri itu sifatnya ghaib. Itu banyak kesalahan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ada murid-murid yang menganggap gurunya itu suci, gurunya itu berkah. Akhirnya apa? Celupan tangan, bekas telapak, bekas makan, apalagi sendalnya dicium-cium, bajunya itu dicium-cium, apalagi fotonya itu dipajang di rumah supaya membawa rizki, membawa keberkahan dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi hari ini ya, banyak sekali, bahkan dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan. Baik, kemudian ayat yang berikut. Ayat yang ke-50. Allah katakan, "Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allah kadzibah." Lihatlah bagaimana mereka mengadakan. Jadi lihatlah, kata Allah, unzur. Unzur ini kayak sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi observasi. Allah suruh melihat dengan mata kita. Perhatikanlah betapa mereka mengadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani itu sering sekali mereka itu berdusta atas nama Allah. Mereka katakan ini dari Allah. Ya. Misalnya ada satu perintah, ada satu perbuatan yang mereka karang sendiri, yang mereka buat-buat sendiri, lantas kemudian mereka katakan kepada kaum Yahudi bawah yang tidak memegang kitab.
luar golongan mereka. Misalnya di luar golongan mereka, misalnya golongan Nasrani maupun golongan kaum muslimin. Mereka akan katakan ini dari Allah. Jadi ini dari Allah. Ini yang disampaikan di dalam kitab Taurat. Mereka sampai berani berdusta seperti itu. Dan itu kita dapatkan juga sebagaimana di kalangan kaum muslimin. Ada yang diustadkan, kemudian mereka mengatakan apa yang mereka sampaikan ini dari Al-Quran. Ada yang mereka sampaikan yang sebenarnya itu kebohongan, mereka katakan ini dari Nabi Muhammad, maka harus dilakukan, maka harus dikerjakan, dan seterusnya. Ini jadi kebohongan, kedustaan yang mereka lakukan oleh orang-orang Yahudi, hari ini sudah mulai banyak dilakukan oleh orang-orang muslimin. Bahkan kaum muslimin yang dianggap sebagai ustadz, yang ditokohkan. Ya, mereka sampai berani menggunakan nama Allah ataupun menggunakan nama Rasulullah. Ada juga yang sampai sampai mengatakan mereka itu bermimpi. Di mimpi itu mereka bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah sebagaimana berbicaranya Nabi Musa kepada Allah. Mereka katakan seperti itu, mereka sampai berani mengatakan itu. Dan ini juga kebiasaan orang Yahudi. Kita dapati juga di kalangan kaum muslimin seperti ini. Ada yang mengatakan dia berjumpa dengan Nabi, ya, di mimpi juga. Bahkan bukan hanya di mimpi, ya, dia sampai mengatakan dia bertemu dengan Nabi di majelisnya. Makanya dia misalnya duduk di satu majelis, tiba-tiba dia diam, lalu kemudian dia ditanya oleh muridnya, kenapa wahai Ustadz? Diustadkan ini mengatakan, aku tadi baru ketemu sama Nabi misalnya. Ini kebohongan ini. Apalagi sampai ada yang tersebar mengatakan dia pernah ke Madinah, dan di Madinah itu tiba-tiba kuburan Nabi itu bergoyang, lantas Nabi tiba-tiba bersujud di orang banyak pengikutnya, ya. Ini orang banyak pengikutnya, orang-orang seperti ini ya, banyak pengikutnya, diustadkan dan seterusnya, ditokohkan dan seterusnya. Jadi hati-hati yang orang mendapati orang-orang seperti ini. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu memiliki darahnya orang-orang soleh, karena mereka itu jalur keturunannya orang-orang soleh, bahkan dia menganggap dirinya itu jalur keturunannya Nabi. Dengan itu dia merasa bahwa dirinya adalah orang alim tanpa melihat dari Al-Quran maupun hadis. Jadi tanpa dilihat dari apa yang dia lakukan dengan apa yang dia dari apa yang dia yakini maupun apa yang diamalkan. Pokoknya dia langsung disucikan, dia langsung dianggap berkah dirinya karena dianggap dia memiliki jalur keturunan dari orang-orang soleh ataupun para nabi. Mungkin Nabi Muhammad misalnya, atau nabi-nabi terdahulu. Padahal kalau kita ingat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-134, Allah menyebutkan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Itulah umat-umat terdahulu, bagi mereka apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah mereka amalkan, dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan. Artinya, kalau misalnya ada jalur keturunan kita, orang-orang soleh di atas, itu tidak lantas menjadikan kita ini soleh. Secara otomatis, kita ini harus juga memiliki akidah yang benar, dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam agama dengan pengamalan yang benar. Baru kalau kita sudah melakukan itu semua, kita insya Allah bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang soleh. Seperti itu ya. Maka diingatkan kembali, kalau ada yang merasa selamat karena mereka itu sebagai cucu atau sebagai keturunan dari orang-orang yang soleh, mau keturunan Nabi kah, ataupun keturunan orang-orang soleh, atas mereka itu tidak benar dalam akidah dan manhajnya, tentu ini merupakan kebohongan, kedustaan. Kemudian Allah katakan, wa kafa bihi itsmam mubinah. Dan perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang nyata. Jadi
Kata Allah, sebenarnya mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, mereka sampai berani berdusta atas nama Allah. Mereka katakan ini dari Allah. Misalnya sebagaimana ada ustadz ya, yang diustadkan, dia berbicara lantas kemudian dia katakan ini dari Allah, ini dari Rasul, saya ini keturunan Nabi, saya ini keturunan orang soleh, dan seterusnya. Jadi dia berdusta. Tidak dilihat dari akidah dan amalan yang dia lakukan. Maka kata Allah, wa kafa bihi ismam mubina. Dia tahu bahwa dia itu salah. Jadi dia tahu bahwa dia itu sedang melakukan perbuatan dosa. Tapi saya disclaimer ya. Mungkin ada yang memang jalur keturunannya itu jalur keturunan Nabi. Tapi jalur keturunan Nabi yang mungkin ada padanya itu ya benar, dan dia itu tidak menganggap dirinya itu soleh hanya dengan jalur keturunan itu. Tapi dia tetap beriman, berakidah sesuai dengan akidah yang benar, dan beramal dengan amalan-amalan yang benar yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi kata Allah, ismam mubinah. Dosa yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka tahu. Dan mereka tahu itu merupakan perbuatan dosa. Hanya saja karena memang banyaknya pengikut, kemudian ketokohan, kepopuleran, kedudukan dunia, dan seterusnya, ini yang menjadikan mereka itu mampu untuk menutupi dosa itu. Jadi ini dosa yang nyata kata Allah, mereka pun tahu. Dan bagi kita mungkin yang sebagai yang belajar atau orang-orang yang murid-muridnya itu, sebenarnya kalau mereka pelajari, mereka mau untuk dekat kepada Al-Quran dan hadis, maka mereka akan semakin paham di mana titik kesalahan dari yang disampaikan oleh guru-guru mereka itu. Kemudian ayat yang ke-51 Allah sebutkan, ini ayat yang terakhir, alam taro ilal ladzina, ini pakai kata taro lagi, tadi kan unzur, taro itu melihat dengan ilmu. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang yang telah diberikan sebagian kitab? Ini tertuju kepada golongan Yahudi, golongan Yahudi atas, ya, para ulamanya ataupun para pendetanya. Ada asbabul nuzulnya ayat ini. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka percaya kepada jibti dan kepada tagut. Jadi ceritanya begini. Ada dua ketua pendeta Yahudi di masa Nabi itu. Yang pertama itu Huyai ibnu Akhtab. Yang kedua itu Ka'ab ibnu Ashraf. Mereka ini pergi ke Mekah selepas perang Uhud. Di perang Uhud itu kan sekitar berapa sahabat itu yang kemudian mereka itu meninggal, mati syahid kan, mungkin sekitar 70 orang yang mati syahid. Jadi tubuh kaum muslimin pun itu bersedih di waktu selepas perang Uhud itu. Orang-orang Yahudi ini kan mereka itu kan tinggal di Madinah, lalu kemudian punya perjanjian dengan Nabi. Jadi mereka boleh tinggal di Madinah, tapi punya perjanjian untuk sama-sama menjaga Madinah. Kalau misalnya terjadi kekacauan di Madinah disebabkan ada orang dari luar yang membuat kekacauan itu, maka mereka harus bekerja sama untuk mengusir para pengacau itu. Kalaupun mereka tidak mau ikut terlibat, maka tidak boleh mereka itu untuk mendukung para pengacau itu. Minimal mereka itu diam. Seperti itulah kurang lebih perjanjian Madinah itu dengan orang-orang Yahudi. Nah, di waktu perang Uhud atau di selepas perang Uhud, di mana kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Sebenarnya kan bukan kekalahan juga, 50-50%. Jadi 70 orang mati syahid. Nah, orang-orang Yahudi ini yang hanya memikirkan keuntungan duniawi saja dan keselamatan diri mereka saja, dan mereka sama sekali tidak suka dengan Islam. Mereka itu berpikiran kayaknya orang-orang Islam ini akan kalah kalau mereka tetap di barisannya kaum muslimin, artinya tetap di Madinah, mereka pun akan mengalami kerugian. Karena orang-orang Quraisy nanti ketika masuk ke Madinah akan sekaligus menghancurkan mereka. Nah, dengan ide itu, di mana mereka merasa bahwa kaum muslimin akan kalah selepas perang Uhud ini, dua ketua Yahudi tadi, ulamanya Yahudi itu, pendeta Yahudi itu datang ke pemuka Quraisy.
Dan pemuka Quraisy itu yang mereka datangi itu diantaranya adalah Abu Sufyan. Ya, mereka baru ini sedang senang-senangnya ini karena baru menang dari perang Uhud. Nah, di waktu golongan Yahudi ini, para pendeta Yahudi ini datang ke Mekah, ke orang-orang Quraisy, itu mereka membawa sekitar 70 orang. Dan Ka'ab ini yang berjumpa dengan Abu Sufyan. Nah, ketika dia berjumpa dengan Abu Sufyan, dia berjanji untuk bekerja sama dengan Abu Sufyan. Untuk apa? Untuk menentang Nabi. Jadi untuk mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjanjian dia dengan orang-orang Quraisy. Dengan ini dia ingin memutus perjanjian dengan Nabi yang telah dibuat di awal ketika Nabi sampai ke Madinah pertama kali. Sebentar. Izin. Ya, kita lanjut. Jadi, karena dia merasa bahwa kaum muslimin sudah lemah, dia membuat perjanjian ini dengan Abu Sufyan. Ka'ab itu ketika di Mekah, dia tinggal di rumahnya Abu Sufyan. Jadi sudah mulai membuat kedekatan. Awalnya orang-orang Quraisy itu tidak begitu percaya dengan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu mereka anggap sama dengan Nabi Muhammad. Kenapa dianggap sama dengan Nabi Muhammad? Karena orang Yahudi pun itu mengaku memiliki kitab sebagaimana Nabi. Sedangkan orang-orang Quraisy itu tidak ada. Jadi mereka merasa orang Yahudi ini lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Nah, karena ketidakpercayaan itu, orang-orang Quraisy itu kemudian menguji orang-orang Yahudi itu. Mereka menguji apa? Mereka menyuruh orang-orang Quraisy ini ya, utamanya ketuanya Abu Sufyan. Mereka menyuruh untuk golongan Yahudi itu menyembah dua berhala yang ada di waktu itu. Dan dua berhala itu adalah Jibit dan Togut. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi Jibit dan Togut. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ini sepakat dengan perbuatan itu. 30 orang dari kalangan Quraisy dan 30 orang itu dari kalangan Yahudi. Mereka disatukan, kemudian mereka itu menyentuh menyembah kepada berhala itu. Nah, jadi menyembah kepada berhala itu, lalu kemudian mereka berjanji di sekitaran Ka'bah untuk bisa sama-sama bersekutu dalam menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka melakukan perjanjian. Jadi bayangkan Yahudi itu sampai berani menyembah berhala yang sebenarnya mereka tahu bahwa berhala itu salah. Kan yang mereka sembah itu kan yang mereka sembah itu kan juga banyak. Itu Allah, kemudian yang berikut mereka juga menyembah Uzair. Uzair itu adalah nabi yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, mereka sampai berani itu. Jadi jangan juga ada orang-orang yang kaum muslimin yang sampai berani meninggalkan jati dirinya sebagai seorang muslim hanya karena hanya karena dunia, hanya karena ketakutan, lalu kemudian berani untuk meninggalkan akidah yang benar ini. Jadi berani untuk meninggalkan Islam ini. Oke, kemudian selepas itu terjadinya legalitas perjanjian di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Quraisy. Abu Sufyan itu kemudian bertanya kepada Ka'ab. Karena Ka'ab kan masih tinggal di situ dalam beberapa hari. Abu Sufyan itu bertanya tentang agamanya mereka, apa yang mereka yakini. Dan tujuannya Abu Sufyan itu membandingkan dengan agamanya Nabi Muhammad. Jadi Abu Sufyan itu mau tahu dari Ka'ab siapakah yang lebih benar. Jadi dia mau dari pandangan Ka'ab siapakah yang lebih benar. Apakah keyakinannya Abu Sufyan atau keyakinannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia bertanya seperti itu, Ka'ab bertanya, seperti apa agamamu? Abu Sufyan kemudian memberikan keterangan bahwa mereka itu menyembelih unta untuk haji. Kemudian yang kedua, mereka memberikan susu kepada pengunjung, kepada jamaah haji. Dan juga mereka itu
menyambut jamaah haji, jadi memberikan makan, memberikan pakaian dan seterusnya. Kemudian kata Abu Sufyan, mereka juga itu menjaga hubungan kekeluargaan. Kemudian tawaf di Ka'bah, mengerjakan umroh, dan juga membayar tebusan untuk tawanan dan sebagainya. Ini kata Abu Sufyan kepada Ka'ab. Lalu kemudian kata Abu Sufyan, adapun Muhammad itu, dia meninggalkan agama nenek moyangnya, kemudian memutus hubungan kekeluargaan, dan menciptakan agama yang baru. Selepas mendengar ini dari Abu Sufyan, maka kata Ka'ab, aku bersumpah dengan nama Tuhan, kalian itu yang benar dibanding Muhammad. Dan Muhammad itu kata Ka'ab, dia itu telah sesat. Dia itu telah sesat. Apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Jadi mengukur keyakinan agama itu jangan hanya diukur dari satu sisi saja, dari satu segi saja. Kayak sebagaimana kalau misalnya kita mengukur Kristiani, orang-orang Kristen. Kan kita bisa lihat dari satu sisi saja. Mereka kan banyak melakukan bakti sosial, memberi bantuan, memberi sedekah. Kalau kita lihatnya hanya dari situ, itu baik. Tapi kan agama ini tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi harus dilihat dari segala hal, utamanya dari akidahnya dan yang kedua dari manhajnya. Banyaknya aliran-aliran sesat yang tersebar, apalagi di Indonesia ini terlalu banyak ya, aliran-aliran sesat. Kalau hanya dilihat sepintas, karena kita lihat ada aliran-aliran sesat yang mereka itu rajin berzikir, ada aliran-aliran sesat yang mereka itu rajin bersedekah, ada aliran-aliran sesat yang mereka itu rajin sholat. Tapi ketika kita masuk ke dalam, mencari tahu seperti apa yang mereka yakini, akidahnya mereka, manhaj mereka, ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu sampai kenapa ada orang-orang yang tertipu kepada guru-guru yang tidak benar, yang sebagaimana di ayat yang sebelumnya. Jadi sampai ada yang bertanya, kok bisa ada pengikutnya Ustadz? Karena murid-muridnya itu tidak mampu untuk menilai. Jadi mereka itu tidak mampu untuk menilai mana yang benar dan mana yang tidak. Mereka menilainya hanya dari satu sisi saja. Jadi hanya dari satu segi saja, dari satu sudut pandang saja. Begitu. Adapun orang-orang kalau di masa hari ini ya, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis, kita bisa lihat. Ternyata mereka itu banyak dicemooh, banyak dicerca, banyak dihina, dan seterusnya. Ada sampai orang-orang yang berhijab besar itu dicemooh, dihina, dan seterusnya. Dikatakan radikal, dan seterusnya. Itu karena cara mereka melihat agama ini tidak dengan penilaian Al-Quran maupun hadis, hanya dilihat dari beberapa sudut pandang saja. Lalu selepas pertemuan Abu Sufyan dengan Ka'ab ini, dengan Huyai ini, Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk mengabarkan kepada Nabi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Allah kemudian katakan, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu sampai percaya atau sampai menyembah jibit dan togut. Jibti ini banyak yang memberikan maknanya. Ada yang menyebutkan bahwa jibti ini apa saja yang dipuja selain Allah. Bahkan horoskop, zodiak itu dia masuk jibti. Jadi kalau ada orang yang masih percaya dengan zodiak, percaya dengan hari baik, ini tahun kera, tahun ular, tahun dan seterusnya yang mengandung kebaikan, ini warna-warna merah, dan seterusnya, ya maka dia sama sebagaimana orang-orang musyrikin yang mengimani dan mempercayai jibti ini. Kemudian wat taghut. Taghut itu adalah apa saja yang disembah selain dari Allah. Kalau begitu Nabi Isa masuk taghut? Tidak, Nabi Isa tidak masuk taghut. Karena yang disembah itu harus ridho. Jadi dia itu menerima bahwa dia itu disembah. Maka dia dengan penerimaan dia bahwa dia itu disembah, maka dia menjadi taghut. Ya, maka dia menjadi taghut. Kalau dia tidak menerima, maka dia bukan taghut. Nabi Isa kan tidak menerima. Nah, itu kenapa sampai dia bukan taghut. Ada beberapa tingkatan taghut di sini. Yang pertama iblis. Yang kedua, siapa saja yang dijadikan sembahan dan dia ridho. Yang ketiga,
Yang ketiga itu yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, kalau yang pertama tidak mengajak, tapi orang-orang menyembah dia, dan dia itu ridho. Yang ketiga itu yang dia mengajak orang-orang untuk menyembah dirinya, sebagaimana Fir'aun. Yang keempat, yang mengaku tahu ilmu yang goib, tahu hal-hal yang goib. Nah, juga ini togut. Jadi hati-hati mendapati ustadz atau guru-guru yang seperti ini. Kemudian yang kelima, yang berhukum selain daripada hukum Allah dan meyakini ada hukum yang terbaik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ini togut. Kemudian Allah katakan terakhir, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Nah, kemudian Allah katakan inilah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya, ini sebagaimana tadi buruknya orang-orang Yahudi itu. Mereka sanggup mengatakan bahwa orang-orang musyrikin itu lebih benar dari Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati sekali. Terkadang ada orang yang memberikan penilaian tentang sesuatu, tapi ternyata dia tidak mampu menilainya dengan baik karena tidak punya dasar untuk memberikan penilaian. Misalnya ada yang mengatakan mending saya ini tidak sholat, tapi hati saya itu baik. Ini penilaian yang buruk ini. Makanya yang bisa memberikan penilaian itu hanya orang-orang yang benar, yang memahami Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak dipahami Al-Quran dan hadis, maka dia akan bisa mengatakan agama lain itu benar, atau aliran-aliran sesat itu benar, karena dia hanya melihat dari satu sisi saja. Seperti itu. Sama juga dengan orang-orang Kristiani, yang mungkin mereka lebih suka kepada orang-orang Hindu, padahal mereka itu lebih dekat dengan kaum muslimin. Ada sampai yang mengatakan begini, kalau sekarang-sekarang ya, lagi viral-viralnya, ada yang mengatakan Syiah itu lebih baik daripada daripada Wahabi. Ada yang bilang seperti itu. Dengan cap-cap seperti itu, na'udzubillah. Mereka sampai mengatakan Syiah itu lebih baik, padahal Syiah itu bukan Islam. Akidah mereka salah, manhaj mereka itu salah. Ada yang sampai mengatakan, apa salahnya di Syiah? Mereka itu baik, mereka itu ikut berperang. Ini karena memang tidak memahami dengan benar, tidak memahami secara keseluruhan tentang Syiah itu. Oke, mereka misalnya melakukan peperangan, mungkin karena peperangan dan kemudian mereka memerangi orang-orang kafir, tentu kita senang. Tapi bukan berarti kita membenarkan akidah dan manhaj mereka yang rusak itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, boleh saya Ustaz? Iya, silakan Bunda Lisdia. Sekarang Ustaz sudah diajak ke kajian ini. Berarti tadi yang tentang Jibti dan Togut, berarti yang Togut itu makhluk hidup dan Jibti itu bukan benda hidup gitu ya Ustaz ya? Iya, Jibti ini sebenarnya banyak pendapat. Ada yang memberikan makna bahwa apa saja yang dipuja selain daripada Allah. Bisa juga masuk kepada sebagaimana tadi, ya, benda yang dia masuk sebagai benda yang tidak hidup. Tapi dari Ibnu Abbas ada yang menyebutkan, dari Umar radhiyallahu anhu, Jibti itu juga masuk sihir. Jadi sihir.
jadi masuk sihir. Bisa juga masuk seperti itu, Bunda Lisdia. Jadi jibti itu dia bisa masuk kepada sesuatu yang tidak tidak hidup, sedangkan togut itu masuk kepada yang hidup. Iya, bisa masuk seperti itu. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Iya, afwan. Tadi suara saya bagus-bagus atau putus ya? Bagus, Ustaz. Bagus Ustadz, jelas. Oh iya. Insya Allah saya hari Sabtu nih mau ke kota. Saya ini rencana mau bikin ini ya, tadabur hari Sabtu itu ba'da asar, cuman saya lagi cari tempat mungkin yang ya tidak terlalu ini saja. Siapa tahu ada yang rekomendasi tempat di sini. Bukan tempat-tempat pertemuan ini ya, ballroom, tidak seperti tempat di hotel, tidak. Kayak di rumah saja kita bikin pertemuan di situ. Siapa tahu ada yang rekomendasikan tempat, nanti bisa disampaikan. Kita bikin pertemuan offline. Tadabur di kota insya Allah hari Sabtu. Insya Allah. Oh, boleh di rumah begitu Ustadz? Boleh. Tidak mesti mau bikin tidak harus dibikin di hotel. Bikinnya di rumah. Iya. Kalau di masjid begitu juga boleh. Ini Boleh. Tapi masjid mana? Pak Ibu Novi itu Rencananya. Ustadz, ada Masjid Al-Barodi yang di Tamalates itu Ibu Novi itu suaminya yang ketua takmirul di situ. Oh iya. Ustadz Supardi ini itu boleh mau bikin ini Ustadz di situ nanti. Kalau ini Insya Allah nanti saya mau japri umur panjang Ibu Novi kalau boleh. Oh iya. Kalau Ini tidak boleh untuk pokoknya cari tempat lain. Umum, Iya. insya Allah umum. Insya Allah Oh, umum. Untuk ahwat atau ini? Semua? Paling ahwat dulu. Oh ya Ustadz. Ya, kalau ada Siapa ikhwa tahu. juga tidak masalah. Kalau ada ikhwa juga tidak masalah. Iya. Kalau Bisa. kemarin-kemarin mungkin beberapa bulan lalu kita pernah bikin di rumah. Kita pernah bikin di rumahnya Ibu Satria di Andalas. Itu tadaburnya. Oh. Nanti Insya Allah mau dapat ini Ustadz mau ini dulu Iya, insya Allah. teman-teman. Iya kan ada Ibu Titin, ada Ibu Lisna juga di sini. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. 4 menit lagi, insya Allah. Ada pertanyaan, apakah apakah Rusia itu sebagai Syiah? Tidak. Dan cara melihat, sebenarnya kalau yang Syiah itu kayak sekarang itu Iran dia. Cuma tidak terbatas pada negara ya. Tergantung dari akidah mereka saja dan manhaj yang mereka anut. Begitu. Jadi dari akidah dan manhaj yang mereka anut kita bisa tahu apakah dia itu Syiah atau berkeyakinan yang lain-lain.
Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya. Al-Khemeni itu Ustaz. Oh, itu kalau itu dia Al-Khemeni. Siapa ya namanya? Itu di ini dia. Di Iran dia. Jadi di Iran. Memang rata-rata di Iran itu mereka itu penganut Syiah sebagaimana di Mesir lalu. Semasa Salahuddin Al-Ayyubi itu merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akhirnya kemudian merubah Mesir yang dulu, Mesir ya? Ya, Mesir yang dulu itu berpemahaman Syiah menjadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat semuanya. Nanti insya Allah pertemuan Sabtu itu ditunggu saja ya, ba'da asar. Kita mungkin bikin di rumah lah. Kalau misalnya ada, kita insya Allah lagi cari-cari tempat ini. Kalau ada masukan, kayak sebagaimana Ibu Atika tadi, insya Allah bisa di Japri. Siapa tahu ada yang teman-teman di grup ini bisa rekomendasikan di rumah sama siapa. Iya, insya Allah. Iya. Betul. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.